Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini boleh lagi kita dipertemukan dalam acara Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Baik, sebelum kita lanjut acara kita, mari kita semuanya satu dalam doa. Tuhan, segala puji dan syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu, kami boleh ada pada saat sekarang ini boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong, membantu kami ya Tuhan, menjamah hati dan pikiran lidah mulut kami. Biarlah apapun yang keluar dari mulut lidah kami itu sesuai firman Mu. Dan Engkau tolong kami sehingga kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami bertobat bersama-sama, mempunyai iman yang kuat kokoh, sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi, Engkau telah berikan sehat, kuat, panjang umur pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung buka saja Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 40 ayat 2. Baik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat 2. Memang bagi kebanyakan orang, ya mungkin ya bisa dikatakan ya hampir semuanya juga ya seperti itu, menanti atau menunggu itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat membosankan dan mengesalkan. Suatu kondisi yang paling tidak menyenangkan. Menanti sering membuat seseorang mudah terpancing emosinya. Mudah marah, mudah kecewa, kesal, mudah tersinggung, dan juga jengkel karena merasa dipermainkan. Apalagi menanti sesuatu yang tidak jelas kepastiannya. Seringkali kadang kita semakin runyam, semakin stres, tertekan dengan kita mendengar omongan dari orang-orang sekitar kita yang melemahkan semangat kita, melemahkan iman kita. Tak terkecuali dalam pengirian kita kepada Tuhan. Kita begitu mudah dan termakan oleh intimidasi iblis yang berbisik kepada kita. Baik itu melalui orang sekitar kita, melalui orang yang kita temui di rumah maupun di luar rumah. Mengatakan, berbisik kepada kita, percuma menantikan pertolongan dari Tuhan. Buktinya, sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya bisikan itu mengatakan, lebih baik mencari pertolongan kepada orang pintar saja. Pertolongannya bisa secepat kilat. Dan ada sebagian orang yang lemah imannya, mungkin karena keadaan situasi, karena juga mungkin jarang mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak pernah membaca Alkitab, akhirnya termakan dengan bisikan dari iblis ini melalui sesama kita manusia dan melalui berbagai hal. Akhirnya kita pun memutar haluan, tidak lagi tekun menanti-nantikan Tuhan, tidak lagi tekun setia berdoa, tidak lagi tekun setia berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Pada dasarnya, di dalam suatu penantian, pada saat itu, situasi ini sebenarnya Tuhan sedang menguji, melatih ketekunan dan kesabaran kita. Kita dilatih untuk bersikap tenang, kita dilatih untuk tidak terburu-buru,
dan kita dilatih senantiasa untuk selalu berpikiran dan berkata-kata yang positif. Melalui situasi keadaan menanti ini, kita juga diajar untuk mengerti keadaan orang lain dan orang-orang sekitarnya. Terlebih-lebih, kita juga dididik untuk memahami kehendak Tuhan dan menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktunya kita. Sebagai orang percaya, apa saja yang kita nantikan? Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita dan juga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita yang meliputi berkat, pemulihan, kesembuhan, keberhasilan, dan sebagainya. Alkitab menasihatkan tentang hal ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Melalui firman ini mengingatkan kita untuk kita jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat waktunya. Bila kita setia menanti dengan sabar pembelaan, pertolongan, jawaban dari Tuhan. Bila kita diizinkan untuk mengalami masa-masa penantian, ini berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Oleh sebab penantian menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Akhir dari renungan kita pada malam hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan, tetaplah kita mengucap syukur dan tetaplah kita setia menanti di dalam iman percaya kita kepada Tuhan di segala keadaan, sambil terus memahami kehendak dan rencana Tuhan supaya kita dapat berkata, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap terus di dalam kesetiaan, di dalam ketabahan, kesabaran, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menantikan jawaban Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan. Tetaplah kita terus berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan Yesus dan pembelaan pertolongan dari Tuhan. Pasti pertolongan, jawaban dari Tuhan Yesus, janji Tuhan pasti akan kita dapatkan ketika kita setia dan tekun dan sabar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sebelum akhiri renungan kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami. Kami bertobat saat ini kalau di antara kami telah jatuh dalam dosa, kami tidak mengandalkan Engkau, kami tidak mau setia kepadamu. Kau kiranya tolong kami, berikan kekuatan untuk kami setia, tekun selalu dalam berdoa, dalam menantikan janji firman-Mu, jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, selamatkan kami, tolong kami Tuhan, lepaskan kami dari segala kesulitan dan persoalan apapun yang kami hadapi saat ini. Berkati kami Tuhan, tolong kami sehingga ya Tuhan kami bersorak gembira pada saat sekarang ini ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan.